Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bersama teman-teman kajian dari Amerika, betul ya? Dari pusatnya katanya dari Atalanta ya. Namun yang hadir insya Allah dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Iya, betul. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru kita, Ustaz Syafiq, hafizahullah ta'ala, falyatafaddal masykuran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita ballaghana syahra Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Sya'ban, bahkan sampai akhir bulan Sya'ban, di mana kita tahu semua keistimewaan bulan Sya'ban. Syahrun yaghfalu anhun nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang letaknya terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan ini turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi SAW banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Ini sebuah karunia Allah Azza wa Jalla. Kita bisa sampai ke bulan Sya'ban dan kita berdoa memohon kepadanya an yuballighana Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebelum berbincang tentang keutamaan bulan Ramadan, sebagian kita itu biasa aja kalau kajian temanya keutamaan bulan Ramadan. Udah tahu, udah paham, udah ngerti. Kenapa? Anak ini udah 20 tahun Ramadan, Ustaz. Ini buat orang yang umurnya mungkin 30 tahun. Yang umurnya sekarang 50 tahun, mungkin dia akan mengatakan, saya ini sudah melewati Ramadan 40 kali Ramadan. Jadi udah ngelontokin, kata orang Jawa, tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kajian kita sekadar merefresh, mengingatkan. Tapi sebelum itu, ada satu perkara penting. Kita puasa Ramadan tahun lalu dan pengangkatan amalan Ramadan tahun lalu untuk setahun itu di bulan Sya'ban. Pernahkah kita berpikir, kira-kira amalan kita diangkat nggak sama Allah? Kira-kira dosa-dosa yang kita lakukan diampuni nggak? Kenapa kita perlu bertanya itu? Karena banyak orang di bulan Ramadan itu hanya perutnya yang puasa, hatinya nggak puasa. Padahal disyariatkan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu di hati bukan di perut. Ketakwaan itu di sini kata Nabi SAW, bukan di perut. Maka kita lihat para ulama di bulan Sya'ban ini mengingatkan agar orang itu membersihkan hatinya dengan harapan Ramadan dia tahun lalu itu diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang sholat mereka nggak diangkat di atas kepala mereka 1 jengkal. 1 jengkal aja nggak naik ke kepala mereka. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun.
seorang yang jadi imam di satu kaum sedangkan makmumnya itu nggak suka sama dia. Jadi bukan pilihan mereka. Kadang-kala mereka nyelonong jadi imam aja. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang wanita yang suaminya bermalam waktu itu dalam kondisi marah kepada istri. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman. Dua saudara, dua orang yang tidak bertegur sapa. Yang memutuskan hubungan di antara mereka. Boleh engkau tidak bertegur sapa, boleh. Tapi nggak semau, ada aturannya. Bagaimana aturannya? 3 hari. Engkau hanya boleh merasa sakit hati kepada saudaramu, merasa benci sama dia, nggak mau ketemu dia, nggak mau salam sama dia, hanya boleh 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak ada seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan samanya 3 hari. Gimana kalau sekarang setahun kau nggak bertegur sapa sama pamanmu, sama keponakanmu, sama sepupumu? Kita ingin diangkat amalan kita. Nih, nggak diangkat amalan. Bagaimana di bulan Sya'ban Allah Azza wa Jalla mengampuni untuk semua hambanya. Li jami'i khalqihi illa li musyrik atau musyahid. Kecuali untuk orang musyrik dan orang yang musyahid. Yang menyimpan dendam di hatinya. Permusuhan kepada saudara. Boleh kau gak suka sama dia. Tapi jangan memutuskan silaturahim kemudian kau tidak bertegur sapa. Dan sekali lagi kau boleh tidak bertegur sapa hanya 3 hari. Nggak semau kita. Oh dia yang bikin ana sakit hati. Dia yang salah. Oke, mau dia salah 1000 kesalahan. Tapi memutuskan hubungan sama dia, engkau yang salah. Ketika datang seorang sahabat. Berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya keluarga. Uhsinu ilaihim. Wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku menyambung rahimku, mereka memutuskan. Ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Aku berusaha tabah ya, berbuat yang baik sama mereka. Mereka bertindak bodoh sama aku ya Rasulullah. Apakah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, ya udah nggak usah urusan sama mereka lagi. Tidak. Nabi SAW mengatakan, la in kunta kama taqul. Kalau yang terjadi sama engkau itu seperti yang kau ceritakan, maka annama tasuffuhumul mal. Engkau seakan-akan menyebarkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu laka minallahi alaihim dhahir. Dan Allah akan terus memberikan kepadamu penolong dari Allah. Jangan diputusin. Jadi kalau masih ada yang mengatakan mereka yang nyakitin anak, mereka nggak mau kenal sama anak, ya udah anak nggak mau kenal sama mereka. Siapa yang salah? Engkau yang salah. Mereka salah, mereka salah. Kita ini akan dihisab dengan amalan kita masing-masing. Kita berbicara bagaimana kita di bulan Ramadan ini diterima ibadah kita, diangkat amalan kita dengan cara membersihkan wadah amalan itu, yaitu hati kita. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Sya'ban masih tersisa 9 hari atau 8 hari. Maka persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ahibati fillah, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dia bercerita bahwa ada 2 orang yang datang kepada Nabi SAW. 2 sahabat ini masuk Islam secara bersamaan. Tapi kondisi keduanya berbeda. Yang satu lebih tekun ibadah, lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu ibadah tapi nggak setekun yang pertama. Yang pertama ini akhirnya ikut dalam peperangan.
fastushhida, lalu mati syahid. Yang tadi yang tekun ibadah mati di medan perang. Kemudian orang yang kedua ini masih dipanjangkan umurnya sampai setahun kemudian, lalu mati dua-duanya ini. Qala Talha mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Kemudian aku tertidur dan melihat dalam mimpiku, seakan-akan aku sedang berada di pintu surga. Idza ana bihima. Di situ aku ketemu sama dua orang itu. Yang masuk Islamnya bareng. Fakharaja kharijun minal jannah. Fa'adhina lilladhi tuwfiyal akhir minhuma. Lalu ada yang keluar dari pintu surga. Dari surga ke pintu itu. Lalu memberikan izin kepada yang nomor dua. Yang mati biasa itu. Untuk masuk surga lebih dulu. Kemudian dia keluar lagi menyuruh yang mati syahid untuk masuk surga. Kemudian balik lagi kepada aku mengatakan irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Muka balik sana, waktumu belum. Bangun Talha. Pagi harinya Talha cerita tentang mimpinya ini kepada sahabat-sahabat. Mereka terheran-heran dengan ceritanya Talha. Sampai cerita ini ke telinga Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian terheran-heran? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan thumma istushhid. Ini orang yang pertama itu orang yang lebih giat ibadahnya. Dan matinya mati syahid. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu. Tapi kok bisa yang terakhir itu masuk surga lebih dulu? Maka Nabi SAW ingin menguraikan masalah yang membingungkan para sahabat. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah yang nomor dua itu, yang masuk surga lebih dulu itu, hidup setahun setelah kematian dia? Qalu bala, iya benar. Qala wa adraka Ramadan. Dan di tahun itu dia hadir di bulan Ramadan. Fasama. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sana. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Dia sholat. Bayangkan dalam setahun berapa kali dia sujud sholat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Qalu bala, iya Rasul. Artinya orang yang mati terlambat itu ibadahnya tambah gitu. Dengan setahun dia hidup. Makanya kita tuh nggak boleh minta mati, jemaah. Karena kita nggak tahu. Panjangnya umur kita akan menambah amalan buat kita. Membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Maka nih sahabat yang matinya terlambat dengan jeda waktu setahun saja. Qalu bala, mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Rawahu Ibnu Majah wa sahahul Albani. Kalian tahu beda tingkat antara yang mati syahid dengan yang mati setahun kemudian. Itu seperti antara langit dan bumi. Jangan meremehkan Ramadan. Tapi ada orang yang dapat Ramadan miskin. Selesai Ramadan gak dapat apa-apa. 30 tahun Ramadan gak berubah, gak jadi lebih baik. Dicuci di mesin cuci. 30 kali dimasukkan mesin cuci. Keluar tambah kotor. Ada memang baju yang kalau dicuci itu bukan hanya bikin kotor bajunya. Airnya juga kotor. Seperti itulah orang-orang yang puluhan tahun mendapatkan Ramadan. Tapi tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Karena Ramadan dia ya tidak ada yang spesial buat dia. Dia tidak bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan.
Dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Dengar kajian aja enggak? Kita nih di Indonesia ada 220 juta muslim kira-kira. Berapa kira-kira yang mempersiapkan diri untuk Ramadan duduk ngaji seperti yang kita lakukan sekarang? Kadang-kala enggak. Semalam anak-anak bawa bungkus mie instan. Yang bapak kata dia, nih bah, udah ditulis nih di mie instan. Apa tulisannya? Selamat bulan Ramadan. Jadi mie ini selamat untuk orang-orang Ramadan untuk makan. Bukan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak orang yang puasa perutnya, hatinya nggak puasa. Puasa perutnya, matanya nggak puasa. Puasa perutnya, lisannya nggak puasa. Telinganya nggak puasa. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan untuk bulan Ramadan ini dengan banyak perkara. Yang pertama, dari 12 bulan yang dimulai dari Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah, Allah menjadikan bulan Ramadan tempat untuk rukun Islam yang keempat. Nah, kenapa puasa bukan di Muharram? Bukan. Bukan di Safar, la. Bukan di Rajab, la. Bukan di Syawal, enggak. Di Ramadan. Ini menunjukkan bulan ini bulan pilihan Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 185? Nah, tafadhal. 185 طيب أعوذ بالله من الشيطان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Barakallahu fikum. Artinya? Masih di mute kayaknya Ustaz. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari yang lain, sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Allah sebutkan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Barang siapa yang hadir di bulan itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wajib dia. Dan Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita. Yang nggak mampu puasa Ramadan karena sakit, karena dalam perjalanan, ganti di hari-hari yang lain. Ingat, ibadah puasa itu 1 bulan. Dan jumlah bulan itu hakadha, wahakadha, wahakadha. Kemudian Nabi mengatakan hakadha, wahakadha, wahakadha.
Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan rukun Islam, Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang udah syahadat, tolong perhatikan salatnya. Setelah itu, wa ita'iz zakat, bayarkan zakat. Bagi yang mampu tentunya, yang punya nisab dan syarat-syarat yang berkaitan dengan zakat ada pada diri dia, dia keluarkan zakatnya. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ada yang sholat nggak puasa, tapi banyak yang nggak sholat puasa. Ada kayak gitu. Mungkin dia belum baca rukun Islam. Hilang dari dia, sholat itu nggak kelihatan dalam catatan dia. Yang kelima adalah haji ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tadi juga yang sudah dibacakan di ayat 185 dari Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW 1453 tahun yang lalu. 1453 tahun yang lalu. Ketika itu, umur Nabi kita Muhammad SAW 40 tahun. Beliau sedang berada di gua yang berada di puncak gunung yang dikenal sekarang dengan Jabal Nur. Dulu dikenal Jabal Hira, kemudian dikenal dengan Jabal Nur. Disitulah turun Jibril, mendekap Nabi SAW, lalu melepaskannya mengatakan, Iqra, bacalah engkau. Tapi beliau tidak bisa membaca. Didekap lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu dilepas agar dia membaca. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Yang ketiga kalinya didekap hatta balagha minnil jahd. Lalu dilepas. Lalu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi permulaan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Setelah itu, ia turun mengikuti peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Turun di bulan Syawal, turun di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Turun sepanjang tahun. Tapi awal penurunannya di bulan Ramadan. Bayangin, Allah memilihkan penurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan kalau kita bicara Quran, mana Quran? Udah berapa lama engkau nggak baca Quran? Orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang sengsara dalam kehidupan ini. Satu huruf, 10 kebaikan. Satu ayat dibaca, dikaji lebih baik dari 1 ekor. Kita sibuk baca buku yang lainnya. Kita sibuk baca WhatsApp, baca statusnya orang. Selesai baca statusnya orang, sakit hati. Kenapa? Siapa yang salah? Engkau. Baca Quran, senang hatimu. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam penentuan, malam kemuliaan. Di antara 355 hari. 350 hari dalam setahun ini, ada satu malam yang sangat spesial lagi. Yang Allah tahu kondisi umat Islam. Ya, umat Islam ini umatnya Nabi SAW, umurnya nggak panjang. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu kata Nabi SAW antara 60-70.
Sedangkan kalau kita lihat umat-umat sebelumnya ya, ratusan tahun umurnya. Nabi Adam 960 tahun. Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam di kaumnya aja, dakwahnya aja 950 tahun. Itu dakwahnya aja. Belum masa ketika beliau belum jadi nabi dan masa ketika beliau sudah naik ke perahu itu lalu melanjutkan kehidupan. Panjang-panjang umur mereka. Sedangkan umat ini umurnya nggak panjang tapi dikasih hadiah. Engkau bisa tiap tahun dapat 1000 bulan. Kalau kita puasa 10 tahun umpamanya, dan Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar, tiap tahunnya berarti kita punya 10.000 bulan. Allahu Akbar. Tambahan umur dari Allah SWT. Beramal di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di mana kita dapat kayak gitu? Makanya kalau kita lihat orang kerja, orang kalau kerja sama bosnya dikatakan, engkau aku kirim ya, keluar pulau. Dimutasi keluar pulau umpamanya. Bos, tenang. Aku kasih engkau gaji di sini berapa? 10 juta. Engkau kerja di sana, tiap bulan aku kasih 100 juta. Siap bos. Berangkat dia jangan. Jangan kasih 100 juta. Gajinya tetap aja berangkat dia. Daripada nggak kerja kata dia. Bagaimana kalau Allah memberikan yang lebih baik dari 1000 bulan? Bukan sama ya, lebih baik. Masa kita nggak cari malam? Ini keistimewaan Ramadan jemaah. Yang sayangnya keistimewaan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena letaknya di dekat garis finish. Orang kalau lari maraton, kita lihat lari maraton 30 kilo. Itu yang sampai garis finish itu dikit. Ada yang 10 kilo udah tepar. Ada yang 15 kilo nggak kuat. Ada yang 3 kilo udah nggak kuat. Dia ikut perlombaan itu hanya sebagai penggembira. Nggak serius dia. Dan Allah jadikan Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan. Di 10 hari pertama sudah mulai banyak yang berguguran. Kita lihat setiap tahunnya. Masjid-masjid itu hanya penuh di awal Ramadan. Setelah itu mulai berkurang. Akhir Ramadan kadang-kala sepi. Walaupun di beberapa masjid lainnya kita bersyukur ada yang iktikaf, ada yang masih rame. Itu orang-orang yang faham dengan keutamaan Lailatul Qadar. Apa kata Allah tentang Lailatul Qadar ini? Mungkin bisa dibaca di surat Al-Qadr ayat 1-5. Allah. Masih mute Ustaz? Afwan. Barakallahu fikum. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, langsung artinya enggak? Fadal, sama artinya langsung. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Barakallahu fiik. Itu jemaah. Gimana kita nggak persiapan nih? Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bonusnya itu, ya Allah. Di mana ada orang kasih bonus sama kita di dunia ini? Mungkin kita beli 1 dapat 2. Beli 2 dapat 3. Beli 3 dapat 5. Mungkin kita dapat bonus 10 kali lipat. Gaji. Dapat bonus 10 kali lipat. Pegawai negeri dapat berapa? Dapat 1 gaji tambahan. Gaji 13 ya katanya. Iya cuma 1. Kerja 12
bulan ditambahin satu. Satu gaji. Kita kerja semalam dikasih gaji 1000 bulan. Allahu Akbar. Masa kita nggak mau persiapan jamaah? Minta sama Allah. Allahumma rzuqna qiyama lailatul qadar. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa sholat di malam Lailatul Qadar. Sehingga kita bisa berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan umur kita mungkin gak sepanjang umat-umat sebelumnya. Tapi engkau bisa dapat pahala 1000 bulan pada malam itu. Kemudian yang ketiga, Allah menyebut Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan berkah. Selain lebih baik dari 1000 bulan, ada banyak berkah. Artinya ada kebaikan yang terus bertambah di sana. Dan itu adanya di Ramadan. Banyak orang berpikir, nisfu Sya'ban kemarin itu adalah malam penentuan. Padahal Allah sudah jelasin tadi yang kita baca. Bahwasanya Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua urusan itu diatur di malam Lailatul Qadar. Maka coba kita baca. Di surat Ad-Dukhan ayat 4 tentang malam berkah ini. Tentang ayat 3 sama 4. Nah, silahkan. Masih di mute, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Subhanallah. Tuh malam kemuliaan. Malam takdir. Dan malam yang penuh dengan berkah itu. Di bulan Ramadan. Ingat kapan? Di akhir. Sehingga orang kalau nggak latihan jamaah nggak sampai finish. Mungkin sampai finish puasa perut. Perutnya puasa sampai finish. Hatinya nggak sampai finish. Lisannya nggak sampai finish. Matanya nggak sampai finish. Ini banyak orang puasa perut di siang hari, habis maghrib, matanya berzina. Dia pikir haram nonton aurat itu ketika puasa. Malamnya nggak apa-apa. Dia nonton televisi yang diumbar aurat di sana. Kadang-kala di waktu sahur, aurat diumbar, matanya berzina. Makanya dikatakan tadi, perutnya doang yang puasa engkau ini. Hatinya nggak puasa. Sedangkan yang namanya jendela-jendela hati ini, mata kita, telinga kita, lisan, itu jendela hati. Maka tolong dijaga puasa juga. Jangan sampai kita sebelum finish udah berguguran. Padahal malam yang berkah itu ada di akhir-akhir Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan fihi lailatul, di malam itu maka dia orang yang terhalang. Ya gimana lebih baik dari 1000 bulan? Apa kata orang-orang kalau seorang pegawai mau dikasih sama bosnya, bosnya mengatakan aku kasih engkau gaji 1000 bulan. Syaratnya apa? Ramadan ini nggak mudik. Gimana nggak mudik? Kerja sampai malam takbiran. Sampai malam Idul Fitri engkau ngantor. Nggak pulang. Dikasih gaji 1000 bulan. Lalu dia maksa mudik. Ayahnya tahu. Nah, engkau ditawarin gaji 1000 bulan. Nggak mudik. Iya ayah. Ya Allah nah. Kok nggak mikir engkau nah? Yang namanya 1000 bulan itu 83 tahun. Udah pensiun orang. Engkau dapat gaji sampai masa pensiun. Engkau nggak ambil. Bapaknya akan mencela, ibunya mencela, kakaknya mencela. Ada ya. Kemana akalmu? Mau dikasih gaji 1000 bulan? Cukup. Engkau kerja sebulan doang. Kok ngikutin nafsumu? Nah?
Seharusnya kau duduk sabar. Itu kalau urusan dunia, urusan akhirat kita nggak pernah peduli jemaah. Haibati fillah. Yang keempat ya. Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan itu sebagai penghapus dosa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman. Kenapa? Saya mukmin. Engkau kenapa puasa? Saya dipanggil soalnya. Siapa yang manggil engkau? Itu di ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Kalau nggak salah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Saya beriman, Ustaz. Jadi saya puasa. Nih, bukan ikut-ikutan. Kenapa puasa? Satu keluarga puasa, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi biasanya mereka 10 hari berhenti, Ustaz. Ya awal-awal anak ikut mereka. Puasanya ikut-ikutan. Bukan karena beriman. Padahal syaratnya harus karena iman. Yang kedua, ihtisaban. Berharap pahala. Niatnya minta sama Allah. Bukan untuk sehat. Ada orang puasa kemana? Enggak, aku pengen diet. Supaya ramping. Supaya sehat. Enggak. Niatnya harus berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini diampuni dosa-dosa dia yang masalah. Kemudian untuk qiyamul lail. Kenapa di Ramadan itu orang pada menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam sepanjang tahun. Sama aja sholat tarawih itu dengan sholat tahajud. Hanya saja tahajud setelah tidur mungkin. Kalau tarawih ada yang sebelum tidur. Ada yang setelah tidur juga. Sholat malam lah. Kekhususan sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan. Karena iman. Bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban karena berharap pahala, bukan mau cepet-cepetan. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang itu selama Ramadan cari masjid yang paling cepat. Imamnya panjang sedikit, dia sakit hati sama imamnya. Protes dia ngomong sama takmir masjid DKM, tolonglah fulan ini terlalu lama dia. Cari imam yang lainnya, subhanallah. Tapi kalau dia sholat malam karena imanan wahtisaban, maka dia akan minta imamnya lebih panjang lagi imamnya. Kenapa? Supaya pahalanya lebih banyak. Nggak sama lah orang yang sholat malamnya itu 30 menit sama yang 1 jam. Masa sama? Nggak sama orang yang rukuknya itu hanya membaca subhana rabbiyal azimi dengan orang yang baca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Sama. Makanya sekarang bagaimana berburu pahala karena iman wahtisaban. Sehingga harapan Anda tiap tahun kita jadi lebih baik. Mungkin kita nggak bisa merubah masjid yang di kampung kita. Tapi kita bisa pindah cari masjid yang lainnya. Aduh, masjid kampung Anda terus terang. 10 tahun nggak ada perubahan. Imamnya itu nggak berubah. Nggak bacaannya lebih panjang dikit kek. Kalau tahun lalu mungkin ya bacanya juz amma, mungkin tahun ini bacanya juz tabarok, nanti juz al-mujadilah. Inginnya kalau bisa 1 hari ya 1 juz. Mungkin kalau kita siap-siap. Kalau kita punya persiapan Ramadan sejak bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri. Sehingga masuk bulan Ramadan, kita nggak suka sama imam yang cepat. Kenapa? Ya Allah, masa sama aja dengan bulan Rajab? Harus berbeda, harus upgrade. Itu keutamaan Ramadan, yang puasa dan yang bangun malam karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa dia yang masalah. Tapi ingat, hatinya jangan sampai kita menyimpan dendam sama saudara kita. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di bulan Ramadan
pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin, wa maradatul jin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Allahu Akbar. Maka kita itu kalau masuk bulan Ramadan, awal Ramadan, kita mencium aroma kebaikan. Pintu surga dibuka. Kita melihat orang-orang semangat beribadah. Yang gak pernah pegang Quran, jadi pegang Quran. Yang gak pernah sholat malam, jadi sholat malam. Yang biasa ke tempat maksiat, nggak lagi ke tempat maksiat, ditutup tuh tempat-tempat maksiat. Kenapa? Pintu neraka ditutup sebenarnya. Dan setan-setan dari bangsa jin dibelenggu. Setan-setan dari bangsa jin dibelenggu. Yang dari bangsa manusia nggak dibelenggu. Karena setan itu ada dua. Syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin, dan ada setan-setan dari bangsa manusia. Yang jin diperistirahatkan, dibelenggu, dipenjara. Yang manusia bergerak. Makanya kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi yang penuh dengan dosa, tetap ditayangkan. Siapa yang menjalankan itu? Setan-setan manusia. Maka jangan sampai setannya dibelenggu, kitanya jadi setan. Bagi yang bekerja di media, tolong bertakwa kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan engkau menggantikan peran setan. Dia full menghandle. Setan di penjara biar aneh ngurusin semuanya. Na'udzubillah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Engkau berbuat dosa sendiri itu ringan. Tapi engkau berbuat dosa mengajak jutaan manusia menonton maksiat, engkau yang nanggung dosa. Yang keenam, sesungguhnya Allah di setiap malam di bulan Ramadan itu membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Wallah kita nggak tahu jamaah. Kita ini divonis sebenarnya masuk neraka apa masuk surga. Wah, nggak tahu. Allah Maha tahu. Maka kita memohon kepada Allah agar kita divonis bebas dari api neraka. Dan di setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dikasih remisi, bebas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW bersabda, "Lillahi inda kulli fitrin utaqa." Sesungguhnya bagi Allah di setiap berbuka itu hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Setiap berbuka ada hamba yang seakan-akan dikasih stempel bebas dari api neraka. Semoga kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian dalam riwayat Bazzar dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylah." Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla di setiap malam dan siang Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Dan di setiap malam dan siang hari bulan Ramadan itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu yang namanya tahanan. Kalau dikatakan akan dikasih remisi, dia akhlaknya jadi baik ya. Yang akhlaknya baik, yang dikatakan yang insya Allah tiap pagi sholat duha, bersih-bersih, insya Allah dibebaskan. Apa yang akan terjadi? Mereka akan semangat. Karena semua ingin bebas.
Dan kita tahu kita semua sudah divonis akan masuk neraka. Semuanya. Yakni melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian melainkan sudah dipastikan untuk melewati neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini Ramadan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dibebaskan dari api neraka. Baca doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Kemudian yang ketujuh, puasa Ramadan ini menjadi sebab dihapuskannya dosa yang telah lalu dari Ramadan tahun lalu. Kita punya waktu 11 bulan, jemaah. Yang kita tahu 11 bulan itu ibadah kita atau kondisi keimanan kita nggak seperti di bulan Ramadan. Adalah kita berbuat salah, ada kita melakukan kemaksiatan, ada dosa-dosa. Dan Ramadan datang, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Itu merupakan penghapusan dosa-dosa apabila dosa besar itu dihindari. Kita lihat nih bagaimana sistem penghapusan dosa. Yang pertama, sistem harian, yaitu sholat yang 5 waktu. Jadi jangan sampai engkau nggak sholat waktu, engkau puasa Ramadan, mengatakan, nah insya Allah dihapuskan dosa setahun. Anak ambil penghapusan 1 tahun aja, Ustaz. Apa? Ya sudah, anak Ramadan pokoknya puasa. Kan dihapuskan dosa tahun lalu. Ingat, ada penghapusan tiap hari yang harus dilewatin. Ini proses. Tadi kalau dikatakan orang yang ditahanan, engkau itu akan bebas, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Sholat yang 5 waktu. Itu penghapusan tiap hari. Kemudian dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Ini penghapusan tiap pekannya. Kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Itu penghapusan tiap tahunnya. Dengan catatan dosa-dosa besar dihindarin. Kenapa? Karena dosa besar ini perlu taubat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8. Puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal itu seperti puasa setahun. Puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Allahu Akbar jamaah. Kita puasa 36 hari, hitungannya 360 hari. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa setahun penuh. Kemudian yang ke-9, keutamaan bulan Ramadan. Yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam, sampai imamnya selesai, itu dapat pahala sholat semalam suntuk. Anggap dia cuma sholatnya 1 jam. Malam itu kalau hitungannya dari jam 6 maghrib sampai jam 5 adzan subuh, anggap ya kira-kira 11 jam. Engkau sholat 1 jam sama imam atau setengah jam sama imam sampai selesai, itu catatannya sholat full 1 malam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka akan ditulis bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Ya. Jangan meremehkan sholat sama imam. Walaupun kalau bicara Ustaz lebih utama mana, sholat sendirian apa sholat sama imam? Kalau sholat sendirian, intinya semakin kau khusyuk,
sholatmu semakin utama. Bisa jadi sholatmu bukan habis isya, tapi pertengahan malam atau sepertiga malam akhir. Maka tatkala engkau bisa bisa lebih khusyuk, maka nilai ibadah itu bukan hanya faktor tempat. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram kita tahu dapat 100.000 kali lipat. Sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali lipat. Sholat di rumah ya dapat 1. Tapi kalau ternyata di bulan Ramadan dia sholat di Masjidil Haram, anak nggak mampu sholat di sana. Soalnya rame banget Ustadznya, kadangkala ini itu mau ke toilet akhirnya ditahan karena jauh macam-macam. Akhirnya dia milih sholat di rumah. Apabila dia lebih khusyuk, semoga akan mendapatkan keutamaan kekhusyuan itu. Memang nggak dapat keutamaan tempat. Seperti itu. Taib yang ke-10. Umroh di bulan Ramadan. Ini bicara keutamaan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya. Bahkan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Nabi pernah berkata alaihi salatu wassalam buat seorang wanita dari kalangan Ansar. Beliau mengatakan, "Ma mana'aka an tahujji ma'ana?" Dia tanya, "Kenapa engkau kok enggak haji sama kita?" Ini perhatian Nabi sama para sahabatnya. Dia tahu mana sahabatnya berangkat haji. Ditanya perempuannya, "Kenapa engkau enggak haji sama kita?" Qalat, "Lam yakun lana illa nadihan." Ya Rasulullah, kita itu nggak punya kendaraan kecuali 2 ekor onta. Onta itu sebenarnya bukan onta buat kendaraan, tapi onta buat kerja di kebun. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadih. Ya, bapaknya anak-anak sama anaknya berangkat haji. Satu naik onta, satu naik onta. Ya udah. Wa taraka lana nadihan. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadih. Afwan. 2 ekor onta itu, bapak sama anak ini naik 1 ekor onta tadi, gantian. Yang 1 onta ditinggal di kebun buat kerja. Karena haji kan lama Bu, berangkat haji. Kalau nggak ada onta di kebun kita nggak bisa nyiramin kebun. Biasanya onta itu digunakan untuk menarik air ya. Seperti itu. Lalu Nabi berpesan kepada perempuan ini. Fa'idha ja'a Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri. Afwan. Berangkatlah engkau umrah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji. Wa fi riwayatin li Muslim ta'dilu hajjatan ma'i. Seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Dan yang terakhir jamaah, Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Ini puasa. Mau di Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah. Tadi kita bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Adapun keutamaan puasa sendiri lebih banyak lagi nanti. Di antaranya, lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kegembiraan tatkala berbuka. Di mana Allah memberikan taufik kepada dia bisa menahan nafsunya sampai berbuka. Ini karunia Allah. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan pahala yang tidak terhingga. Karena puasa ini tidak seperti ya salat, enggak seperti sedekah, tapi puasa ini amalan yang kata Allah Azza wa Jal, kullu amal ibni Adam, dalam hadis qudsi ya, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dhif. Semua amalan Adam itu, anak Adam itu, ya milik dia, hitungannya udah jelas. 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat, kecuali puasa. Itu milikku, kata Allah. Dan aku akan memberikan pahala buat orang yang berpuasa. Barakallahu fiik, semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa sholat, puasa, doa. Karena memang
kita berada di musim yang penuh dengan pahala, penuh dengan keistimewaan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya, Anda kembalikan ke Ustadz Hidayat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan ala ma qaddamtum min ad-durus. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafiq hafizahullah taala yang telah menyampaikan pelajarannya, ilmunya. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil setiap apa yang disampaikan oleh beliau menjadi amalan yang betul-betul menjadi rutinitas kita nanti di Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian Masya Allah nih Ustaz, jamaahnya cukup banyak sekali. Kayaknya di negara sana cocok ini waktunya untuk kajian ya. Malam hari kayaknya di sana. Masya Allah. Gimana nih Ustaz? Langsung masuk ke pertanyaan atau gimana Ustaz? Tafadhal Ustaz Hidayat. Pertanyaan langsung atau pertanyaan yang dibaca, silakan Ustaz Hidayat. Baik, kita mulai dulu dengan pertanyaan yang dituliskan ya Ustaz ya. Siap. Dari Abu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz dan keluarga juga tim selalu diberikan umur panjang dan keberkahan rezeki. Izin bertanya, jika di lingkungan kerja semakin sering berinteraksi, namun setelah itu kita difitnah oleh mereka, ya, kemudian Ana diam, lalu Ana mengurangi interaksi, kemudian dia menikah, Ana menghadirinya, ya, walaupun Ana tahu difitnah, kemudian setelah itu difitnah lagi, kemudian Ustaz, bagaimana sikap Ana setelah itu? Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Naam jamaah. Kita itu sadar enggak kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dalam kehidupan ini, pahala itu bukan hanya dengan amal soleh. Ada pahala yang mungkin lebih agung daripada kita berzikir, ya. Daripada kita mungkin sedekah. Yang Allah sediakan dengan sabar menghadapi musibah. Allah kasih itu ujian buat kita. Agar kita dapat pahala kesabaran. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau Allah sudah menyediakan buat hamba ini derajat yang tinggi di surga, tapi nggak dapat diraih dengan amalannya, maka Allah kasih balak buat dia. Agar dia bersabar dan sampai kepada kedudukan. Ahibati fillah. Kalau bicara fitnah, tahukah kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam, istrinya itu pernah difitnah. Istri Nabi. Dan difitnah berzina, ya. Nggak main-main. Fitnah di kehormatannya. Yang sampai-sampai Abu Bakar marah kepada orang yang menfitnah. Ternyata yang menfitnah ini, yang ikut menfitnah itu, sepupunya Abu Bakar. Namanya Mistah. Yang dia ini senantiasa dikasih santunan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ikut menfitnah ini itu macam-macam. Sakit hati Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar bersumpah. Nggak mau lagi memberikan santunan kepada Mistah. Selamat tinggal. Nggak mau kenal lagi sama Mistah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Hendaklah tuh orang-orang yang disakitin nih, hendaklah mereka itu menyantuni, memaafkan. Apa kalian nggak suka diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Memangnya kalian nggak punya dosa? Maka kita berbaik sangka sama Allah bahwasanya fitnah-fitnah yang ada ini itu dalam rangka Allah mengangkat derajat kita, dalam rangka
Allah memberikan peluang pahala buat kita. Bukankah antum dapat aliran dana dari yang menfitnah itu? Aliran bukan fulus ya, aliran pahala buat antum. Maka seharusnya antum santai aja, terus berbuat baik sama mereka. Ada kondisi-kondisi yang kita perlu memberikan klarifikasi. Tujuannya apa? Bukan membersihkan nama kita, tapi menyelamatkan saudara kita. Kesian dia kalau terus menfitnah kita. Mungkin dia dapat informasi yang salah. Mungkin ada yang mindah omongan kepada dia dan kurang tepat. Kita mungkin santai, biar mau ngomong apa dia, orang anak gak melakukan itu. Tapi kan kesian juga dia kalau dibiarin. Nabi SAW pernah satu malam tatkala beliau di bulan Ramadan, tatkala beliau iktikaf di malam hari itu, beliau dikunjungin oleh salah satu istrinya, Sofiyah binti Huyai. Setelah itu pulang. Karena malam dan rumahnya Sofiyah agak jauh, Nabi ikut mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Di tengah jalan berpapasan dengan dua orang dari kalangan Ansar. Melihat Nabi sama perempuan, dua orang itu jalannya tergesa-gesa. Rasulullah SAW menghentikan langkah kedua orang itu. Ala rislikuma. Beliau lalu mengatakan, innaha Sofiyah zaujati. Ini perempuan yang bersamaku adalah Sofiyah, istriku. Subhanallah, kata dua sahabat ini. Subhanallah. Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, setan itu ikut aliran darah. Aku takut setan itu menimpakan di hati kalian keburukan. Akhirnya kalian menyangka yang tidak-tidak. Maka dalam rangka menyelamatkan orang itu, Nabi SAW menjelaskan siapa perempuan. Jadi kadangkala kita perlu mengadakan klarifikasi, ya bukan karena ingin menyucikan nama kita, tapi ingin menyelamatkan saudara kita. Maka buat antum yang bertanya, bersabarlah antum, berbaik sangka sama Allah. Mudah-mudahan ini jadi pahala buat antum. Jangan sampai antum akhirnya tidak bertegur sapa dengan dia. Selesai antum gak dapat pahala juga. Dan dibenci orang yang memutuskan hubungan sama saudara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah khairan Ustaz atas jawaban dan sekaligus nasihatnya. Kemudian kami persilahkan ya kepada penanya langsung, yaitu yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Wiwin. Tafadhol Ibu Wiwin, jika ada pertanyaan langsung kepada Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk host yang telah mempersiapkan, mengizinkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu Wiwin. Ya, Afwan izin bertanya Ustadz berkenaan materi yang tadi Ustadz sampaikan bahwa di dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa di 10 malam terakhir itu salah satunya adalah Allah akan mengatur urusan hamba. Di sini maksudnya apakah dalam setahun ke depan gitu ya Ustadz ya? Nanti mohon dijelaskan. Dan bagaimana dengan bulan Sya'ban di mana Allah mengangkat amalan seorang hamba. Jadi mohon dijelaskan korelasinya di mana Sya'ban amalan seorang hamba diangkat, tetapi di 10 terakhir Ramadan Allah mengatur urusan hamba. Jadi mohon penjelasan kedua ini Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang menarik jamaah berkaitan dengan Ramadan dan Sya'ban. Kalau bicara diangkatnya amalan hamba, ini bicara diangkatnya amalan hamba, juga bicara tentang dicatatnya amalan hamba sebagai takdir nantinya. Kalau diangkatnya amalan hamba ini ada diangkatnya amalan tiap hari. Ada proses pengangkatan amalan tiap hari yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu terjadi pada waktu subuh dan asar. Jadi ada shift malaikat siang, malaikat malam. Itu diangkat amalan siang pada waktu asar dan amalan malam diangkat pada waktu subuh. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wan nahar, kata Nabi SAW. Kemudian ada diangkat amalan per pekan. Ternyata dalam sepekan itu diangkat 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis.
Kemudian ada diangkatnya amalan itu setiap tahun, yaitu pada bulan Sya'ban. Kemudian ada diangkatnya amalan setiap hidup. Bukan setiap hidup ya, seumur hidup sekali. Yaitu tatkala orang itu meninggal dunia, ditutup catatannya, diangkat. Ini diangkatnya amalan. Itu di bulan Sya'ban yang setahun sekali. Ada hadis di bulan Sya'ban ini yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu malam penentuan ajal, penentuan rizki ini itu semua. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa? Karena yang sahih di bulan Ramadan. Selain sanadnya dhaif, bahkan dikatakan palsu, dan penentuannya di bulan Ramadan. Nah, bicara pencatatan takdir ini, ada pencatatan di buku umum, yaitu yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada pencatatan takdir ketika manusia berumur 120 hari. Itu catatan umum yang di Lauhul Mahfuz, kemudian ada catatan per orang. Catatan per orang ini tatkala umur 120 hari dikirim malaikat yang mencatat, tentunya mencatat dari yang di Lauhul Mahfuz. Itu dicatat untuk dia secara perorangan, fulan akan berumur sekian, akan dapat rezeki sekian, akan menikah dengan fulan, dan kelak fulan akan berbuat ini dan itu sampai nanti dia meninggal dunia. Sampai masuk surga atau masuk neraka. Kemudian ada catatan tahunan. Yang tadi disebutkan oleh Bu Win bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu ada pencatatan untuk takdir setahun kemudian. Sampai Ramadan tahun depan. Sampai Ramadan tahun depan. Seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk seakan-akan memindah catatan buku ya. Dari yang Lauhul Mahfuz, nanti ke catatan per orang, nanti tiap tahun itu, ini catatan umum tapi untuk 1 tahun aja. Siapa yang mati tahun itu, siapa yang mungkin akan lahiran tahun itu, siapa yang akan diangkat jabatannya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan yang tadi itu diangkatnya amal, kalau ini catatan yang berkaitan dengan takdir dia. Kemudian jamaah, subhanallah, dimulai Ramadan dengan Sya'ban. Jadi seakan-akan amalan ini diangkat, kemudian nanti di bulan Ramadan, catatan itu dimulai untuk setahun ke depannya. Maka tadi kita bicarakan jangan sampai kita, ya amalan kita nggak diangkat ya gara-gara kita menyimpan dendam kepada saudara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Ibu Win. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini mendapatkan jawaban yang terbaik. Kemudian selanjutnya masih kami persilahkan kepada jamaah yang dari Amerika ya. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Ini boleh saya yang bacain atau enaknya gimana ya? Yang dari host, mungkin ada host Amerika, silakan. Mungkin ada yang diizinkan untuk bertanya langsung. Iya, jazakallah khair Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Neneng ya, Ibu Neneng Umur Rizki, silahkan di-unmute. Pertanyaannya tadi tentang melakukan ibadah 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa mau aku bacain aja? Boleh dibacakan juga boleh, Boleh. Apa Ana yang harus menjelaskan? Silahkan, nanya langsung aja sama Pak Ustadz, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afan, Ana mau tanya Ustadz. Ya. Apabila kita melakukan rutin beribadah di bulan di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan itu, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar asal dilakukan setiap hari rutin dan pada malam bulan Ramadan itu. Dan yang mau saya tanyakan itu Ustadz, apakah ibadahnya apa aja Ustadz yang harus kita lakukan? Siap. Itu aja Bu Neneng. Barakallahu fiik. Siap. Nah, jamaah rahimakumullah. Lailatul Qadar itu Ana akan kasih contoh ya. Kalau tadi dikatakan, nah. Satu, dua,
3, 4, 5. Baik, anggap 5 nih. Kalau di 5 ini dikatakan salah satunya itu ada isinya cek seharga 100 juta. Salah satunya. Kalau Ana memilih, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Ana pilih ini ternyata. Oh, ternyata ada di sini. Tapi kalau Ana ambil semuanya, dapat enggak Ana cek yang 100 juta? Dapat. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Kalau 10 hari full kita ibadah, enggak pilih-pilih. Kan ada orang, oh ini malam 21 Ana mau ibadah. Karena mudah-mudahan Lailatul Qadar. Terus malam 22 enggak lah, off lah. Terus malam 23 ini kan malam witir. Memang harapannya di malam witir lebih kuat. Gitu. Cuma dia pasti di 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW 10 hari terakhir full ibadah. Enggak milih-milih gitu. Hanya saja usahakan kita kalau full 10 hari terakhir, kalau malam ganjil itu ditambah semangat ibadahnya. Tapi tetap 10 akhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu apa saja amalan yang perlu dilakukan? Semua amal soleh. Yang terutama adalah sholat malam. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir itu, beliau itu syadda mi'zaro. Sarungnya itu dikencengin. Menunjukkan wa'tazala nisa'ahu. Dia tinggalkan istri-istri. Wajadda wajtahat. Sungguh-sungguh beliau beribadah. Wa aiqadha ahlu. Keluarganya dibangun. Ini kalau bicara malam itu, ya namanya malam Lailatul Qadar itu, berusaha untuk diisi dengan segala ketaatan. Capek sholat. Alhamdulillah. Mungkin Ana Ustaz, hafalan Quran Ana nggak banyak Ustaz. Jadi Ana bacanya juz amma aja. Engkau boleh baca Quran. Sholat baca Quran. Jadi kalau kemarin mungkin sholat malamnya 2 jam. Di malam-malam 10 hari terakhir itu tambahin volume. Jadi 4 jam sholatnya. Istirahat ya. Perbanyak istighfar. Ketika Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatul qadar. Gimana? Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta maaf. Engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Itu yang dibaca. Jadi istighfar, berzikir, di siang harinya kita mau. Al-Imam Syafi'i berpendapat, sebagaimana di malam harinya sungguh-sungguh ibadah, siang harinya juga dianjurkan. Tidak siang harinya tidur, kayak ikan pindang dulu Anda lihat orang iktikaf itu tidur. Malamnya sholat. Dianjurkan paginya juga habis sholat subuh, kalau bisa berzikir ya, sampai matahari terbit, lalu sholat duha. Setelah itu mau istirahat. Di situ kita juga mungkin bisa berbagi dengan tetangga kita, berbagi dengan masyarakat, memberikan berbuka. Dan yang terpenting semua itu, jaga hati kita. Karena Allah melihat kepada kondisi hati kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insya Allah atas jawabannya, jazakumullah khairan Ustaz. Masih kami persilahkan kepada jamaah yang dari Amerika. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ya, jazakallah khair, Ustadz Hidayat. Pak Ustadz Syafiq, ini ada beberapa pertanyaan. Nah. Tapi mungkin Poni akan bacain aja karena beberapa agak kemiripan. Siap. Jadi ini pertanyaannya adalah tentang niat. Pertama itu niat puasa. Niat puasa apakah harus setiap hari dibaca
atau cukup 1 bulan di awal begitu. Terus udah begitu pertanyaan yang sama agak-agak ada kemiripan tentang puasa juga mengenai zakat. Jika punya rumah yang dikontrakan, bagaimana hitungan zakatnya? Dihitung dari hasil kontrakan atau harga rumah? Terus yang kedua tentang masih berhubungan juga dengan zakat, afdolnya zakat dibayar sebelum Ramadan atau di akhir Ramadan, Ustadz? Masya Allah. Jadi ini pertanyaannya, mohon maaf agak digabung karena agak-agak kemiripan. Jadi Siap. tadi yang pertama tentang niat berpuasa, Nah. apakah cukup di awal saja atau setiap hari? Sama tadi tentang zakat rumah kontrakan dan afdolnya zakat dibayar sebelum Ramadan atau di akhir Ramadan. Masya Itu Allah. aja Pak Barakallahu Ustadz. fiik. Jazakallah khair. Nah, jamaah. Berkaitan dengan niat. Niat ini amalan hati. Bukan amalan lisan. Puasa wajib berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niat di pagi hari. Di mana umpamanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak pagi mau sarapan nasinya nggak mateng. Terus dia ngomong sama istrinya, udah aku puasa aja lah. Langsung dia berangkat kerja. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi kalau nggak ada yang dimakan pagi hari, beliau niat puasa. Berarti niatnya bukan dari malam, tapi dari pagi hari. Dan dapat pahala sejak dia niat. Tapi kalau puasa wajib ini bisa jadi puasa qadha, bukan hanya puasa Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man lam yajma'is siyam minal lail fala siyama lahu. Yang nggak niat dari malam hari, puasanya nggak sah. Ini berkaitan dengan puasa wajib. Kembali ke bulan Ramadan. Niat itu ingat amalan hati. Jadi kalau kita udah niat besok mau puasa dalam hati kita, ya udah cukup. Berkaitan dengan Ramadan, apakah kita perlu niat tiap malam atau cukup di awal Ramadan? Tergantung, kalau di awal Ramadan kita niat mau puasa sebulan penuh, insya Allah cukup. Udah niat sebulan penuh anak puasa. Jadi tiap malam dia sahur, udah niatnya sudah niat sebulan penuh. Akan tetapi orang yang niat sebulan penuh ini, kalau ternyata di tengah jalan perempuan datang bulan, berarti kan putus puasa. Nggak jadi sebulan penuh. Maka tatkala dia bersih, dia harus mulai niat lagi. Ingat, niat itu amalan hati. Jadi tidak diucapkan di lisan, cukup diniatkan besok mau puasa. Mau niat tiap malam pun, ya insya Allah orang punya niat tiap malam ketika dia sudah mulai sahur, ya ada niat besok dia mau puasa. Atau orang pasang alarm mau bangun nanti jam sekian untuk siap-siap sahur. Itu menandakan dia memang niat puasa. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan zakat. Alhamdulillah jamaah, ingat zakat ini rukun Islam ya. Nggak main-main. Jadi kalau bicara rukun Islam ini, orang yang tidak bayar zakat itu di zaman Umar, di zaman Abu Bakar Siddiq diperangin mereka yang nggak mau membayar zakat. Kemudian ancaman besar buat orang yang wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Sehingga kita perlu pelajari mana aja harta yang ada zakatnya dan mana yang tidak ada zakatnya. Kemudian kapan mengeluarkannya dan kepada siapa kita menyalurkannya. Ini bersambung dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Kalau bicara rumah kontrakan, maka zakat ini adalah harta yang berkembang. Kalau rumah itu dikontrakan, maka zakatnya itu dari hasil kontrakan tersebut. Bukan dari rumahnya. Tapi rumah yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, maka zakatnya itu ditentukan dari nilai jual rumah tersebut. Itu kalau rumah itu diperjualbelikan. Tapi kalau rumah itu dikontrakan atau rumah itu ditempatin, maka nggak ada zakatnya. Zakatnya dari hasil kontrakan tersebut. Kemudian kapan disalurkan? Orang sama punya mobil. Mobil itu ada mobil yang dirental. Punya 10 mobil, punya 100 mobil dia direntalin. Zakatnya bukan dari mobilnya, tapi dari hasil rentalnya. Tapi kalau mobil itu dipersiapkan untuk dijual belikan, maka zakatnya dari nilai jual mobil tersebut. Baik, kapan dikeluarkan? Di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Yang ditanya ini zakat fitri apa zakat mal? Kalau zakat fitrah atau zakatul fitr itu dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Batas akhirnya sebelum ke masjid. Sholat Id.
Itu zakat fitri. Tapi kalau zakat mal itu dikeluarkan pada saat sampai nisab dan berputar 1 tahun. Umpamanya ana alhamdulillah, ana dapat rezeki, umpamanya ada orang atau ya beli sesuatu atau ana jual barang ana, umpamanya ana jual mobil dapat 100 juta duitnya, alhamdulillah. Kapan ana jual mobil ini? Tanggal 21 Sya'ban tahun lalu. Ana taruh nih 200 juta duitnya. Nggak diapa-apain. Kapan dikeluarkan zakatnya? Wajib zakatnya setelah berputar 1 tahun. Pas tanggal 21 Sya'ban tahun ini, wajib zakatnya dikeluarin. Jangan nunggu Ramadan. Kenapa? Karena wajibnya di bulan Sya'ban. Kalau kita nunggu Ramadan berarti kita menunda. Menunda nggak boleh, mensegerakan boleh. Kalau kita punya uangnya umpamanya di bulan Syawal, Ustaz. Anak punya rezeki itu bulan Syawal. Alhamdulillah anak dapat rezeki umpamanya dapat uang 100 juta di bulan Syawal. Lalu mau dikeluarkan di bulan Ramadan boleh. Karena mengeluarkannya sebelum jatuh tempo. Jadi jatuh temponya ingat berputar setahun, tahunnya tahun Hijri. Jadi bukan tahun Masehi karena ada perbedaan 11 hari kira-kira. Kalau kita umpamanya anak dapat duit itu saat tanggal 2, tanggal 1, 2 April. Tanggal 2 April Anda dapat uang itu. Kalau kita keluarkan 2 April tahun depan, itu udah kelewat. Udah kelewat 11 hari. Seharusnya mundur 11 hari sebelum itu. Semoga itu dapat menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sebelumnya Ana mau bertanya dulu Ustaz, apa masih ada waktu ini? Tafadhol. Nah. Kemudian jamaah dari Amerika, apa masih ada pertanyaan? Iya, tidak, banyak nih, alhamdulillah. Oh, masih banyak. Silakan. Kalau gitu silakan. Iya, Pak Ustadz, Masya Allah. Yang mirip-mirip digabungkan aja ya. Iya, betul. Ini Masya Allah malam ini nih Pak Ustadz, rame sekali gitu ya, dan banyak banget pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu berkenan untuk ini meluangkan waktunya ini buat yang akan bertanya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin disampaikan oleh Ibu Susi. Ibu Susi, mangga silahkan di-unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Silahkan Ibu Susi. Saya mau nanya Ustadz, anak-anak saya udah dua tahun ini dia dikenakan pajak untuk membayar stok. Anak-anak saya punya stok untuk pendidikannya mereka. Jadi dari kecil tuh mereka udah punya tabungan. Nah sekarang ini udah 2-3 tahun ini mereka dikenakan pajak. Nah berarti kan anak-anak saya udah waktunya bayar zakat. Nah itu bagaimana nasihatnya? Duitnya sampai ke nisab, Ibu. Saya takut nanti. Ibu Susi. Jumlah uangnya Ibu sampai Ibu siapa yang tanya barusan? Iya. Nggak mau Susi. tanya jumlah uangnya itu tabungannya sampai ke nisab, sampai 85 gram emas. Oh ya lebih kalau itu sih. Berarti wajib zakat. Oh. Karena saya juga baru taunya 2 tahun yang lalu kok anak-anak saya disuruh bayar pajak. Saya bilang, pajak apa ini anak-anak saya? Suami saya bilang, oh itu pajak yang kita tabung dari suami saya sama neneknya nabung untuk anak-anak biar untuk sekolahnya mereka nggak punya utang gitu loh. Jadi setiap anak udah dipersiapkan kalau mereka kuliah, mereka punya uang masing-masing. Nah. Tapi uang itu sebenarnya uang orang tuanya gitu Ibu Susi. Uang itu milik anak-anak apa milik orang tuanya? Milik anak-anak untuk pendidikan Iya, mereka. tapi kan uang itu uang orang tua gitu. Kemudian ditabung buat anak-anak. Iya. Iya.
Ya berarti kalau sampai nisab Bu Susi, itu kalau itu sudah dimiliki oleh anak-anak jadi milik mereka, makanya para ulama berbicara anak yatim itu wajib zakat enggak? Kalau sampai nisab wajib zakat. Kalau sampai 85 gram emas itu tiap tahunnya dia wajib keluarkan zakat. Lah kalau selama ini saya nggak tahu, saya baru tahu sekarang, saya mesti bayarnya dari berapa tahun itu zakatnya Ustadz? Tergantung tadi Bu Susi. Kalau umpamanya uang itu sudah sampai nisab, anggap uang itu 100 juta dari sejak 10 tahun yang lalu umpamanya. Kan nambah. Berarti tiap tahunnya kan dikeluarkan 2,5% sebenarnya. 2,5%. Jadi dari sejak uang itu sampai ke nisab 85 gram emas tadi, emas murni, ketika sudah sampai di situ, kemudian ditunggu setahun. Ketika uang itu nggak berkurang dari nisabnya, berarti ada zakatnya. Terus seperti itu Ibu. Jadi itu termasuk utang zakat ya, karena ketidaktahuan insyaallah Allah Azza wa Jalla memberkahin di harta Ibu Susi, dan ini apalagi buat pendidikan anak-anak. Jangan sampai ternyata ada hak orang di harta anak kita gitu. Karena 2,5% itu bukan hak mereka, itu hak orang gitu. Yang akan menyebabkan harta itu nggak berkah buat pendidikan anak-anak nanti. Oh. Kalau seandainya pada saat berapa tahun yang lalu kan stoknya turun, itu gimana tuh? Nggak wajib ya tadi, kalau nggak sampai 85 gram emas, nggak wajib zakat. Mamanya ternyata cuma berarti saya hitung mana hitung, waktu Ibu. stoknya lagi turun, saya bayar zakat. Kalau turun saya nggak bayar zakat, begitu pas lagi naik, itu berarti saya utang saya ada berapa yang stabilnya, kalau turun nggak bayar gitu ya? Iya, artinya turun di bawah 85 gram emas. Turunnya itu nilainya di bawah 85 gram emas. Iya. Kalau harga emas 1 juta berarti mamanya 85 juta. Tapi ternyata uangnya waktu itu cuma 50 juta. Berarti kan nggak wajib zakat gitu Bu. Jadi seperti itu. Artinya kalau uang itu memang sudah diserahkan jadi milik anak, jadi anaknya yang wajib zakat. Tapi kalau uang itu masih uang orang tuanya, berarti milik orang tuanya. Orang tuanya yang wajib zakat. Seperti itu Ibu Susi. Barakallahu. Oh gitu. Nah. Oh iya. Ya. Jangan takut uangnya berkurang Bu Susi. Insya Allah ganti yang lebih baik. Iya. Amin. Ya insya Allah nanti berarti saya berhitung sekarang, jadi apa yang mesti saya utangnya, jadi saya biar lunas khawatir. utang sama Allah, jadi lunas Ibu. Karena itu bukan hak kita ya. Itu sudah haknya orang sebenarnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik. Ya, maaf itu ikut diskusi yang tadi yang stok tadi ya. Siap. Itu kan stok kan naik turun. Nah. Supaya amannya bisa nggak kalau misalkan seperti tadi sudah jatuh waktunya, kita ambil waktu yang misalkan setiap tahun, mungkin tadi buat Mbak Susi, misalkan lah ambil bulan Desember, terus jadi harga stok berapapun itu, terus diambil harganya, terus average dalam 5 tahun ke belakang gitu. Kira-kira bisa nggak caranya seperti itu? Jadi maksudnya dihitungnya tiap Desember gitu? Iya, seperti tadi kan Mbak Susi kan pakai stok. Kalau stok itu kan naik turun kan. Mungkin hari ini bisa misalkan 100, harganya mungkin bulan bisa jadi 150. Itu kan tergantung pasar juga kan. Tunggu Bang, Ana kok jadi nggak paham. Stok ini apa Bang? Harganya kok naik turun 100 jadi 150? Oh ya. Gimana Bang? Ya, stok itu kan apa? Bukan duit ini Bang. Saham. Jadi seperti kalau ya mungkin sekarang banyak dibicarakan orang tuh, misalkan saham Tesla lah, misalkan hari ini misalkan 500, karena banyak demand, banyak yang mau beli, akhirnya jadi bulan depan jadi 1000, bahkan mungkin 1500. Siap. Iya. Nah,
Iya, paham mana kalau gitu. Jadi ini masuk ke barang dagangan, Bang. Jadi zakat barang dagangan kalau itu diperjualbelikan bisa naik turun, memang diambilnya itu per tahun nantinya. Jadi dihitung per tahun. Makanya zakat itu kan kewajibannya per tahun. Jadi umpamanya dihitungnya stok ana ini nyampe ke nisab bulan Sya'ban ini, nyampe ke nisabnya 85 gram emas. Nanti tahun depan bulan Sya'ban juga dihitung tuh. Seperti itu. Tahun depannya lagi dihitung pas per tahun. Jadi bukan tiap bulannya, enggak. Per tahunnya dihitungnya, Bang. Jadi diambil kalau tadi bulan Desember. Cuma kenapa diingatkan pakai bulan Islam? Karena tahunnya itu berbeda. Kalau pakai bulan Masehi itu lebih 11 hari. Betul. Sehingga kalau kita ngeluarkan zakatnya pakai bulan Desember, kita lewat sebenarnya wajibnya gitu. Betul. Seperti itu, Bang. Ya, jadi cuma mau coba mungkin nambahkan supaya lebih jelas untuk Mbak Susi tadi kan. Jadi Mbak Susi itu kan tadi tabungan untuk biaya Anak-anak gitu, Bang. anak-anaknya dalam bentuk stok. Ya, Masya Allah. Anda baru tahu stok istilahnya ini, Bang. Jazakumullah khairan. Iya, makasih banyak itu atas informasinya juga. Nah, Jazakallah khair. wa iyyakum. Nah. Nah, silakan lanjut mungkin yang lainnya. Mungkin ada 10 menit lagi waktunya. Masih dilanjutkan dengan jamaah yang dari Amerika. Silakan Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang harus disampaikan. Iya, jazakallah khair. Ini nanti mungkin dari Mbak Nia Kurniasari. Silahkan Mbak Nia di-unmute. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, Ini mau tafadhali. tanya, ini kan mau tanya ini saudara anak kan sedang ada pertikaian, Ustaz. Nah, Ceritanya ini masalahnya kakak laki-laki anak tuh sedang ada konflik rumah tangga dengan istrinya dan kemudian berlindung ke rumah ibu. Nah, si kakak perempuan anak itu tidak terima karena kakak laki-laki anak setiap kali ada masalah hanya membebankan kepada ibu anak. Spontan, kakak perempuan anak mengirim pesan kepada istri kakak laki-laki anak tersebut supaya kalau ada masalah jangan selalu melibatkan ibu anak. Kakak laki-laki anak tidak terima dan malah semakin panjang masalahnya. Kemudian beliau memaki-maki kakak perempuan anak segala macam dan sampai sekarang belum ada titik terang untuk menyatukan mereka kembali karena saling keras kepala. Bagaimana ya Ustadz, mohon solusinya sebelum Ramadan, inginnya kami itu menyatukan mereka supaya terjalin lagi silaturahimnya. nah. Jazakallah khair Ustadz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ala ukhbirukum ala afdal min darajati salati wassiyami wassadaqah." Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang lebih mulia daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Dikasih amalan yang lebih baik dari sholat, dari derajatnya sholat, dari puasa, sedekah. Maka para sahabat bersemangat untuk tahu amalan apakah itu. Lalu Nabi SAW mengatakan salahu dhatil bain. Yaitu terjalinnya hubungan di antara kekerabatan. Memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai. Lalu beliau mengatakan fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan kekerabatan itu antara orang-orang yang bersaudara itu adalah memangkas, menggundulin. Itu bukan gundulin rambut, tapi gundulin akal. Maka bagaimana sekarang memperbaiki dua orang yang bertikai? Ya, perlu usaha dari orang lain. Karena dua orang ini sudah sama-sama panas. Siapa yang salah, dua-duanya salah. Kita nggak perlu belain kakak, nggak perlu belain yang laki, nggak perlu belain yang perempuan. Tugas kita sekarang adalah memperbaiki. Di antara cara memperbaiki orang yang bertikai ini,
Ya dengan menyampaikan kepada mereka. Kalau bicara tadi kita mau masuk bulan Ramadan, kita masih di bulan Sya'ban, ada kesempatan ini. Sayang kalau akhirnya amalannya nggak diangkat. Kalau perlu bohong, boleh bohong. Di antara dusta yang diperbolehkan adalah dusta dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai, kata Nabi SAW. Jadi kalau anti bisa datang ke kakak yang perempuan, Kak, itu kakak fulan kesian ya, dia kepingin minta maaf. Mudah-mudahan kakak bisa lah. Insya Allah Kak ya, dia kepingin ketemu sama kakak. Terus datang ke yang laki, sampaikan. Bang, ini mau Ramadan, kayaknya kakak perempuan gak ingin bulan Ramadan ini. Ya masih ada kedengkian di antara dia sama kakak. Dia kepingin ketemu sama abang gitu umpamanya. Bagaimana kita menyatukan mereka. Jadi perlu adanya mediasi. Kalau ternyata mediasi dari kerabat gak bisa, mungkin cari orang lain, cari ustadz umpamanya. Yang bisa memberikan penjelasan. Kalau enggak, tulis surat. Anti tulis surat sama kakak ini, tulis surat sama kakak ini. Jelaskan kepada mereka. Tentang ya indahnya kekerabatan itu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita aja punya salah sama Allah. 1000 dosa pun Allah masih memaafkan. Masa kesalahan? 1 kesalahan dilakukan. Atau 10 kesalahan dilakukan. Tidak ada pintu maaf buat dia. Sambil terus didoakan ya. Semoga Allah memperbaiki di antara mereka. Allah menyuruh kita wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah ya hubungan di antara kalian itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Gimana, masih ada pertanyaan, masih ada waktu lagi Ustaz? Tafadhol, ada 5 menit lagi Ustaz Hidayat. Baik, gimana Ustaz? Mungkin Masih 2 bisa. pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi, tapi tafadhol untuk ini host dari Amerika. Ya, pertama Pak Ustadz mohon maaf, Foni sedikit akan buat pengumuman dulu. Punten nanti untuk yang mau bertanya, mungkin ini agak ada yang misalnya terlewat sama Foni untuk dibacakan. Intinya pertanyaannya ini harus dilihat dulu sesuai dengan tema kita, tema Ramadan gitu ya. Jadi yang mungkin agak berbeda dari tema tersebut, mohon maaf sebelumnya kalau karena waktu juga Pak Ustadz juga tinggal sebentar lagi, jadi tidak belum bisa dibacakan gitu ya. Tapi ini ada satu lagi, tapi mengenai terkait tentang hubungan dengan zakat tadi Pak Ustadz. Untuk menyambung pertanyaan terkait zakat tabungan yang sudah mencapai nisab, tahun lalu sudah bayar zakat dan karena tabungan tersebut tidak digunakan, jadi saat ini masih mencapai nisabnya. Tahun ini wajib bayar zakat kembali atau tidak? Begitu. Lalu pertanyaannya itu terus seputar masalah stok tadi itu mungkin nanti bisa di skip dulu ya Pak Ustadz, karena kan ini ada juga tentang hubungannya dengan riba atau tidaknya gitu. Nanti mungkin insya Allah mungkin Pak Ustadz punya kesempatan lagi, nanti kita bisa ada kajian khusus tentang itu. Tapi yang pertama ini, yang terakhir ini mungkin pertanyaannya tadi Pak Ustadz menyambung tentang zakat yang tabungannya sudah mencapai nisab, tahun lalu sudah dibayar. Jadi tahun ini karena tabungannya itu belum dipakai, jadi itu apakah kena zakat lagi tahun ini? Siap, gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Bicara zakat nih. Apabila sampai ke nisab. Tahun ini masih sampai nisab, kita keluarin. Tahun depan sampai nisab, kita keluarin. Sampai kapanpun, selama sampai nisab, dikeluarin. Pertanda uang itu, ini orang kaya ya. Orang yang punya nisab itu orang kaya. Kalau dikatakan Ustaz, itu tabungan Ustaz. Iya, berarti engkau bisa hidup setahun, nisabnya nggak berkurang. Tahun hidup ini, 355 hari, engkau bisa nikmatin hidup ini, makan, minum, beli ini itu, duit itu masih terjaga. Maka disinilah kemudian diwajibkan zakat itu. Jadi selama uang itu sampai nisab, maka wajib zakat. Ini perlu diperhatikan buat teman-teman yang punya tabungan, kemudian tabungan itu digabungkan dengan harta dia ya. Digabungkan sama harta dia yang lainnya sebenarnya, yang memang dia punya barang dagangan, dia punya modal di mana, jadi digabungin sehingga dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tadi yang dikatakan stok ini memang mungkin kalau bicara saham ya, bicara saham ini para ulama berbincang
Bolehkah kita beli saham? Apabila perusahaannya itu perusahaan yang halal. Perusahaan itu perusahaan yang halal. Dan sistemnya juga sistem yang halal, maka nggak ada masalah untuk masalah itu. Tapi kalau ternyata perusahaannya haram gitu loh, perusahaannya perusahaan nggak benar, Ustaz, jualan khamar umpamanya, maka tatkala itu saham kita di sana nggak boleh gitu. Jadi mungkin tadi disebutkan untuk bicara saham atau yang disebut stok tadi, kita perlu berhati-hati ya, jangan sampai kita tadi membeli sesuatu yang ternyata secara hukum agama tidak diperbolehkan. Semoga kita lebih berhati-hati dalam urusan harta halal haram ini. Tapi yang jelas, semua punya kewajiban membayar zakat ketika sudah sampai kepada nisabnya. Sampai kepada nisabnya wajib dia keluarkan zakat dan itu hanya 2,5%. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya kepada teman-teman yang di Amerika, yang di sana malam, di sini pagi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menuntut ilmu agama. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Ustadz Hidayat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Antum bisa menjadi bekal untuk kita ya, untuk memanfaatkan sisa bulan Sya'ban yang mulia ini, juga mempersiapkan dengan lebih baik lagi menuju Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, alhamdulillah kajian ini telah sampai di ujung waktunya. Semoga kita bisa kembali lagi di lain waktu dengan kajian-kajian, materi-materi yang selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.